Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kita kembali belajar di channel Mau Belajar ya. Nah, kita mau bahas apa nih kali ini nih? Lanjutan dari kemarin. Kalau kemarin itu kita belajar kelipatan bilangan. Kalau sekarang, faktor bilangan. Ya, faktor bilangan. Nah, apa maksudnya Kak, faktor bilangan itu? Ini nih. Misalnya, saya punya 8. Berapa faktor dari 8 itu? Berapa faktor? Misalnya pertanyaannya berapa faktor dari 8? Nah, caranya adalah begini. Bilangan apa saja yang habis membagi 8? Pertama, misalnya 8 dibagi 1. Habis nggak nih? Habis ya. 8 harusnya kan? Oke, kita coba-coba ya. 8 dibagi 2 sekarang. Berapa hasilnya? 4. Berarti habis dibagi kan? Kalau 4 sisa 0 ya. Kemudian berapa lagi adik-adik? 8 dibagi 3. Berapa nih? Berapa? 2 ya. Tapi sisa berapa? Sisa 2. Ya enggak? Nah, kemudian 8 dibagi 4. Berapa nih adik-adik? 2. Habis ya, berarti habis dibagi ya. Kemudian 8 dibagi 5. Berapa? 1 ya. Tapi sisa kan? Sisa 3. Kemudian 8 dibagi 6. 1 ya. Sisa 2. Kemudian 8 dibagi 7. Berapa? 1. Sisa 1. Kemudian terakhir 8 dibagi 8. Berapa nih? 1 kan? Habis berarti. Nah, faktor itu apa? Faktor itu adalah bilangan-bilangan yang habis membagi bilangan tersebut. Berarti yang habis membagi 8 kalau di sini ditanya faktor dari 8. Nah, berapa aja nih bilangan-bilangan yang habis membagi 8? Bilangan apa saja nih? Ini ya, 1, kemudian 2, 3 nggak termasuk ya, karena ada sisa 2. Berarti ini tidak termasuk. 4, ya termasuk ya, karena habis ya. Kemudian 5 tidak termasuk. Kemudian 6 tidak, 7 tidak, 8 termasuk. Nah, ini 1, 2, 4, dan 8 adalah faktor dari 8. Kenapa? Karena dia habis membagi 8. Jadi, simpulannya, jadi 1, 2, 4, 8 adalah faktor dari 8 karena habis membagi 8. Kalau 3, 5, 6, 7 kan masih ada sisa ya. Jadi dia tidak habis membagi 8. Nah, itu maksudnya adik-adik ya. Kemudian contoh lain deh. Sekarang misalnya faktor dari berapa nih? 15. Nah, gimana caranya? Berarti kita mencari bilangan apa saja yang habis membagi 15. Ya udah deh, kita nggak usah semua kayak tadi ya. Kita kira-kira aja nih yang habis membagi 15 tuh berapa aja. Yang pasti pertama ya 1 kan. 15 bagi 1, 15. Kalau 2, 7,5 itu masih ada sisa ya. Jadi yang bilangan bulat saja nih. Kemudian 15 bagi 3 kan berapa? 5. 15 bagi 4 kayaknya enggak deh. Kemudian bagi 5 berapa nih? 3 kan? Berarti habis kan? Kemudian bagi 6 enggak ya? Bagi 7 enggak, bagi 8 dan seterusnya kayaknya enggak deh. Nah, ini 15 dibagi 15 ya enggak? Nah, berarti berapa aja nih faktor dari 15? Ya, ini dia. Faktor 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Ya enggak?
Nah, ini kan sebenarnya kebalikannya nih. 15 dibagi 1 itu kan 15. Kemudian 15 bagi 15 ini 1. Ini sebenarnya dia berkaitan ke sini ya. Kemudian ini kebalikannya ini. Ya, jadi cuma ini aja faktor dari 15. 1, 3, 5, dan 15. Nah, bisa juga pengertian faktor itu adalah berapa kali berapa yang hasilnya adalah 15. Berarti kalau yang ini kita bisa tulis gimana nih adik-adik? Faktor dari 15. Berapa kali berapa yang hasilnya 15? Berapa aja? Ya, pertama berarti 1 kali 15, ya enggak? Ya kan? Hasilnya 15. Kemudian 3 kali 5. Hasilnya 15. Terus berapa lagi? 5 kali 3. Sudah diwakili sama ini ya, sama aja. Kemudian 15 kali 1. Udah diwakili sama ini. Nah, berarti faktor dari 15 itu adalah ini. 1, 3, 15, dan 5. Nah, sama kayak ini hasilnya kan? Nah, gitu caranya adik-adik. Jadi, selain dari pembagi yang habis membagi 15, pengertian faktor itu adalah berapa kali berapa yang hasilnya 15. Nah, gitu maksudnya. Kemudian kalau faktor dari 8 yang tadi, gimana? Kalau cara kayak gini. Berarti berapa kali berapa yang hasilnya 8? Berapa aja nih? 1 kali 8. Ya enggak? 8. Kemudian 2 kali 4. Ya enggak? 8 juga kan? 3 kali berapa? Enggak ya. 4 kali 2. Udah ya. Nah, itu aja ya. Berarti 1, 8, 2, sama 4. Faktor dari 8. Nah, sama hasilnya kayak yang tadi ya. 1, 2, 4, dan 8. Nah, seperti kelipatan bilangan yang kemarin, faktor juga punya persekutuan. Nah, kalau kemarin ada kelipatan persekutuan, faktor ini juga punya nih. Faktor persekutuan namanya adik-adik. Nah, berarti kalian kebayang ya, apa maksudnya persekutuan? Faktor persekutuan. Artinya kan sama kan? Sekutu, sama, yang sama. Berarti kan yang sama. Nah, berarti kalau kita punya dua faktor bilangan, kita cari mana faktor yang sama dari dua faktor tersebut. Misalnya nih, contoh, berapa faktor persekutuan dari, misalnya berapa ya? 8 dan 6. Nah, berarti kita cari dulu faktornya 8, kemudian kita cari faktornya 6, ya kan? Nah, faktor dari 8. 8. Berapa aja nih? Ada 1 kan? Kemudian 2, kemudian 4, kemudian 8. Ya enggak? Karena sudah kan dari tadi berapa kali berapa yang hasilnya 8, itu maksudnya faktor dari 8 ya. Atau bilangan berapa saja yang habis membagi 8. Ini kan habis membagi 8 semua nih. Nah, kemudian faktor dari 6. Nah, kita cari berarti kan berapa saja bilangan yang jika dikalikan hasilnya 6. Ya berapa aja tuh? 1 kali 6, ya enggak? 6. 2 kali 3, 6. 3 kali 2 udah ya. Terus 6 kali 1 udah. Berarti ini nih. 1, 2, 3, sama 6 hasilnya ya. Berarti faktor dari 6, 1, 2, 3, dan 6. Nah, sekarang kita cari nih. Mana saja bilangan yang sama dari kedua faktor ini. Itu namanya faktor persekutuan. Berarti ini ya, 1. Sama kan? Kemudian 2. Jadi, faktor persekutuan dari 8 dan 6 adalah 1,
dan 2. Nah, itu dia adik-adik faktor dan faktor persekutuan. Kita lanjutkan di soal-soal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini.